Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa. Selesai. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, tolong kelas kalau masih ada sampah dibersihkan, samanya, bajunya dirapikan. Udah pada rapi semua? Coba. Ya. Ada yang absen? Ada Pak. Siapa? Pika. Vika. Hari ini Vikas nggak masuk. Sakit. Apa izin? Sakit ya. Mudah-mudahan Vika yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya sehingga dia bisa belajar dengan kita bersama. Amin. Baiklah, sebelum belajar sama-sama kita membaca surat Al-Qari'ah sama-sama ya. Tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Minggu kemarin kita telah mempelajari apa kemarin? Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, surat tersebut menjelaskan tentang berpikir. Otak kita, akal kita digunakan sebaik mungkin agar bisa menghasilkan. Mari ya, berpikir kritis. Orang yang dinamakan orang yang berpikir kritis itu adalah orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian. Nah, pada hari ini ya, kita akan mempelajari iman kepada hari kiamat. Nah, perlu kita sebagai orang yang berakal kita pikirkan, kita akan menghadapi kematian. Bekal apa yang akan kita hadapkan, apa akan kita siapkan? Kita harus punya bekal untuk menghadapi kematian. Ya. Nah, sekarang mumpung kita masih hebat, sehat, mumpung kita masih ada kesempatan, perbanyak bekal kita untuk menuju akhir. Karena dunia menuju kematian, menuju akhir itu suatu perjalanan yang jauh. Ibarat kita jalan ke tempat yang jauh, kita harus punya bekal. Begitu juga ketika kita di dalam kematian, kita harus sedia bekal. Apapun yang kita dilakukan di muka bumi ini, semuanya pasti akan ada balasannya. Nah, baik. Sebelum menyampaikan materi pada hari ini, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan mempelajari iman kepada hari kiamat. Pertama, tujuannya setelah mempelajari iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat, siswa mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Ya, siswa harus mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Nomor dua, siswa harus tahu mana dalil yang menunjukkan iman kepada hari akhir, baik dalil akli ataupun dalil nakli. Kemudian siswa harus mampu membedakan mana kiamat sughra dan mana kiamat kubra. Ya. Selanjutnya siswa harus mampu menjelaskan tentang tanda-tanda daripada kiamat. Kita harus tahu tanda-tanda kiamat sughra, harus tahu juga tentang tanda-tanda kiamat kubra. Nah, kemudian siswa harus tahu tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada hari kiamat. Perilaku orang yang iman kepada hari kiamat itu kayak apa? Harus tahu. Kemudian yang terakhir, hikmah. Ya, siswa harus tahu hikmah beriman kepada hari akhir. Baik, untuk selanjutnya silahkan kalian amati buku PAI, Pendidikan Agama kelas 12 yang menjelaskan tentang
iman kepada hari akhir. Silakan kamu amati dulu, kamu pelajari, ya nanti kamu diskusikan. Silakan kamu pelajari. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Ada yang tahu apa sih yang dinamakan hari akhir? Ada yang tahu? Hari kehancuran dunia. Hari kehancuran dunia. Ya, tentunya hari akhir adalah hari kehancurannya dunia. Ada lagi? Apa lagi? Hari berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi. Hari berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi. Ada yang pendapat yang lain? Hari akhir. Ya. Hari akhir sama hari hancurnya alam semesta, hari berakhirnya kehidupan di dunia sama. Hari akhir sering juga disebut dengan hari kiamat. Nah, kok apa sih? Bisanya ada sudah hari kiamat? Apa? Rizal, kenapa hari akhir disebut dengan hari kiamat? Karena pada hari itu hukum Allah akan ditegakkan seadil-adilnya. Karena pada hari itu hukum Allah akan ditegakkan seadil-adilnya. Coba yang lain, ada yang pendapat? Ada. Ya. Silakan. Ada yang nanya? Silakan. Ada yang nanya? Silakan. Ya, silakan. Apa itu alam barzah? Alam barzah. Ya. Sebelum memasuki kiamat, ya, orang akan terlebih dahulu orang akan memasuki alam barzah. Coba, apa yang dinamakan alam barzah? Ada yang tahu? Ya, ya. Alam itu batas dunia. Batas antara dunia dan akhirat. Batas antara dunia dan akhirat. Yang lain, alam barzah. Pernah dengar alam barzah? Apa? Biasanya kalau menyebut alam barzah itu alam apa? Alam kematian, alam kubur. Ya, biasanya alam barzah itu disebut dengan alam kubur. Tapi yang namanya alam barzah sebetulnya bukan alam kubur. Yang kubur itu bagi orang muslim yang kubur. Jadi alam barzah adalah alam antara alam dunia dan alam akhir. Ya. Masih ada yang mau tanya lagi, silakan. Silakan. Cukup. Ya, baiklah. Sekarang Bapak kasih tugas kepada kalian. Silakan kalian bentuk kelompok, ya, masing-masing kelompok. Nanti Bapak kasih tugas yang berbeda. Untuk kelompok 1, ya. Jadi yang sudah jadi ada 1, 2, 3, 4, biar enak ya. Kelompok 1 nanti akan menjelaskan tentang makna hari akhir. Ya. Kemudian kelompok 2 akan menjelaskan dalil-dalil hari kiamat. Kelompok 3 akan menjelaskan perbedaan antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Kemudian kelompok yang keempat akan menjelaskan tanda-tanda daripada kiamat sugro. Ya. Kita hari ini menjelaskan tentang hari kiamat itu sesi 1, sesi 2-nya nanti minggu depan. Ya, silahkan kalian diskusi sama kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan diskusikan, silakan.
depan waktu diskusi. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta dan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya akan dilalui oleh manusia. Sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau sementara. Sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di alam akhirat kelak. Bagi makhluk Allah yang beriman, bertakwa, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, selama hidup akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati kiamat nanti, dengan ganjaran nikmat yang abadi di dalam surga. Sementara makhluk yang tidak beriman dan tidak menjalankan perintah serta banyak berbuat dosa tanpa bisa bertaubat ketika hidup akan merasakan penderitaan setelah kiamat, yaitu masuk ke dalam api neraka. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang hari kehancuran ini. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada sedikit pun keraguan kepadanya. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Beriman kepada Allah berarti juga harus mengimani segala peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah seperti kiamat. Apabila umat Islam percaya akan adanya kiamat, maka wajib mengetahui tanda-tanda datangnya hari akhir ini yang dapat ditemukan pada buku Ensiklopedia Kiamat. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang tanya silakan. Yang itu dulu, ya silakan yang mau nanya. Ada yang mau nanya silakan. Ya silakan. Jadi saya mau nanya dari kelompok 2. Ya silakan. Apa yang dinamakan hari akhir? Hari berakhirnya kehidupan atau disebut juga dengan hari kiamat. Ya, hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan dan disebut juga dengan hari kiamat. Ada yang lagi? Ya silakan. Saya lagi, Pak. Ya. Kenapa hari akhir dinamakan hari kiamat? Karena pada hari itu hukum Allah akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Jadi hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari akhir, benar ya? Hari akhir artinya hari penghabisan, hari yang terakhir. Kemudian hari berakhir disebut juga hari kiamat. Kiamat itu asal kata dari koma yaqumu qiyamah, komat ya, yang artinya berdiri tegak. Ya, berarti hari kiamat hari ditegakkannya hukum Allah yang seadil adilnya. Masih ada yang mau nanya silakan. Silakan lagi, cukup. Ya. Silakan. Ya, akhiri. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan dalil-dalil yang mengarah kepada hari akhir. Kullu nafsin zabiqatul maut. Ini bukti terjadinya hari kiamat kita amati dengan mengambil kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai Tuhan yang sebenarnya, ia berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperlihatkan kuasanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar ia membawa beberapa ekor burung yang telah dicincang ke beberapa bukit. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil burung-burung yang telah dicincangnya. Burung-burung itu kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan utuh dan hidup. Peristiwa tersebut membuat Nabi Ibrahim alaihissalam semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Dialah Zat yang Maha Pengendal. Demikian. Ya, ada yang lain? Silakan. Ada Pak, cukup. Dalil yang lain silakan.
Coba dalil Al-Quran yang lain. Dalil Quran yang lain ialah surat Az-Zumar ayat 68, surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5, surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8, surat Al-Ahzab ayat 63, surat An-Naml ayat 87 dan surat Al-Hajj ayat 7. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro disebut juga kiamat kecil, kematian makhluk secara individu maupun lokal, termasuk dalam kiamat sugro. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa pasti akan menjumpai kematiannya. Ada yang mau nanya silakan. Ada yang nanya silakan. Kelompok 2 kita lanjutkan. Kelompok berikutnya itu kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan untuk. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok 4. Jika dunia hancur hanya tersisa Mekah, apakah itu kiamat surga atau kubro? Ya, pertanyaan, andai kan dunia itu hancur, ya dunia itu hancur. Ya, andai kan dunia ini hancur, ya, yang tersisa cuma Mekah doang atau Madinah. Itu dinamakan kiamat suhro apa kiamat kubro? Apa? Kiamat? Sepakat? Kiamat suhro? Sepakat? Apa sebabnya coba? Hah? Cuman kan itu cuma ngancurin kayak bangunan gitu Pak, bukan alam semestanya yang hancur. Jadi intinya karena masih ada kehidupan. Ya. Yaudah, terima kasih kelompok 3. Silakan. Ada yang tanya lagi silakan. Kamu nanya. Itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat sugro ya. Oke, mantap. Oke. Ya, yang lain. Sekian dari kelompok. Ntar dulu masih ada yang mau nanya silakan. Saya Pak, Ya, siap. ada berapa periode hari akhir? Periode hari akhir. Ya, siapa yang bisa menyebutkan periode hari akhir? Ada berapa? Ya, tadi ada pertanyaan, apa maksud daripada seorang sahaya, hamba sahaya melahirkan sayyid? Silakan, ada yang bisa? Masuk. Ada yang bisa? Apa? Ya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 kira-kira apa kesimpulan daripada materi yang kita pelajari hari ini? Iman kepada hari akhir artinya percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal abadi di akhirat kelak. Nah, iman kepada hari akhir artinya percaya sepenuh hati, kita mempercayai adanya apa? Adanya kehancuran alam. Dan adanya kehancuran alam semesta beserta isinya dan adanya kehidupan yang kekal abadi. Nah, orang yang meyakini adanya hari akhir maka akan mendorong seseorang untuk selalu berbuat amal kebaikan, ya, supaya dia akan mendapatkan balasan dari amal perbuatannya. Nah, dan cukup sekian dari Bapak. Untuk materi selanjutnya minggu yang akan datang kita akan mempelajari tetap iman kepada hari kiamat yang kedua. Itu kita akan mempelajari tentang tanda-tanda kiamat kubro, ya. Cukup sekian dari Bapak. Sama-sama kita membaca hamdalah. Sekian, Pak Hidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.